Halo semua, perkenalkan saya adalah Kevin Junior Octavianto dengan NIM 11211102 dan saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kita perbedaan manajemen konvensional dan syariah beserta analisis terkait perkembangannya di Indonesia. Langsung aja kita saksikan penjelasannya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, teori dasar. Mari kita mulai dengan memahami perbedaan fundamental antara manajemen konvensional dan syariah. Yang pertama, dari segi landasan filosofis, di mana manajemen konvensional berlandaskan pada pemikiran sekuler dan materialistis, di mana fokus utamanya adalah pencapaian keuntungan maksimal. Sedangkan manajemen syariah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, kita lihat dari segi tujuan. Manajemen konvensional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau profit maximization dan kesejahteraan pemegang saham atau shareholder wealth. Sementara manajemen syariah memiliki tujuan yang lebih komprehensif, yaitu mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Tidak hanya bagi pemilik modal, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, dari segi karakteristik operasional. Ada sumber dana, di mana konvensional bebas dari berbagai sumber. Sedangkan manajemen syariah harus dari sumber yang halal. Yang kedua, dari penggunaan dana, di mana konvensional bebas untuk segala investasi menguntungkan, sedangkan syariah terbatas pada kegiatan yang halal. Lalu selanjutnya ada sistem imbalan. Konvensional berbasis bunga atau interest, sedangkan syariah berbasis bagi hasil atau profit sharing. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu berita terkini. Berbicara tentang perkembangan terkini, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut adalah OJK, industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Jadi, per tahun 2023, teman-teman, market share perbankan syariah telah mencapai lebih dari 7% dari total aset perbankan nasional. Nah, salah satu contoh konkret kesuksesan penerapan manajemen syariah adalah merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau yang biasa kita sebut adalah BSI. Merger ini telah menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah global. Selain itu, perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah juga menunjukkan tren yang positif, teman-teman, di mana berbagai platform pembayaran, investasi, dan pembiayaan berbasis syariah mulai bermunculan. Hal ini menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu opini pribadi, di mana menurut pandangan saya, penerapan manajemen syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun juga menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah tantangan mengenai masih terbatasnya SDM yang memahami konsep syariah secara komprehensif. Lalu yang kedua, persepsi masyarakat bahwa produk syariah jauh lebih mahal. Dan yang terakhir, infrastruktur sistem keuangan syariah yang masih perlu dikembangkan. Lalu untuk potensi sendiri, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Lalu yang kedua, dukungan dari pemerintah melalui berbagai regulasi. Dan yang terakhir, meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk halal. Lalu untuk rekomendasi atau saran dari saya, yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah adalah mengenai peningkatan edukasi publik tentang sistem syariah, lalu pengembangan sumber daya manusia berkualitas di bidang syariah, penguatan kerjasama antara lembaga pendidikan dan industri, dan yang terakhir adalah optimalisasi teknologi digital untuk memperluas akses. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa manajemen syariah bukan sekedar alternatif dari sistem konvensional, melainkan solusi komprehensif yang menawarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia, saya optimis bahwa penerapan manajemen syariah akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.